pelajaran itu bertubi-tubi datangnya, sangat cepat, bersih cepat. Kemudian dalam hal ini IPB menyediakan yang namanya tim bimbingan konseling. Tim bimbingan Ya, tim bimbingan konseling. Nah, di tim ini kami punya agenda konseling kelompok. Jadi artinya kalau ada mahasiswa yang ingin curhat, berkeluh kesah, mengadu atau bagaimana, bisa di bilik konseling tersebut. Jadi kerahasiaannya insya Allah. Hai mahasiswa baru IPB University. Bayangkan bagaimana angka pertamamu di kampus terbaik bangsa yang setiap sudutnya menarik untuk dijelajahi. Selamat datang di Harmoni YMB Podcast. Podcast eksklusif yang menghadirkan para pemikir IPB dengan kiat-kiat, arahan, dan pesan berharga untuk menjadi mahasiswa baru. Selamat datang di Harmoni YMB Podcast, sebuah podcast untuk menambah pengetahuan mahasiswa baru terkait dengan lingkungan IPB University dan juga merupakan salah satu rangkaian dari OMB IPB atau Orientasi Mahasiswa Baru IPB University. Hari ini kita akan membahas terkait dengan dukungan kampus terhadap kesehatan mental, layanan konseling, komunitas disabilitas, dan fasilitas pendukungnya bersama Koordinator Tim Bimbingan Konseling, Ibu Mayariana Krisanti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Giva. Gimana Bu kabarnya kira-kira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi aman ya Bu ya kesini? Alhamdulillah aman ya, Bu, segar ya. ya. Kampus kita segar. Selalu segar ya Bu IPB ya. Nah Bu, membahas tentang IPB nih Bu, membahas tentang apalagi mahasiswa baru nih Bu, yang baru dari SMA, sekarang jadi mahasiswa baru. Sekarang tuh lagi marak banget pembicaraan terkait dengan kesehatan mental gitu Bu. Sebenarnya nih ya, apalagi buat mahasiswa baru, apa sih Bu pentingnya nih Bu bagi kita untuk terkait mengetahui dan memahami terkait dengan kesehatan mental, apalagi untuk teman-teman mahasiswa baru di awal perkuliahannya nih Bu. Mungkin baik. Pertanyaan bagus nih Mbak Giva. Ya, jadi izinkan saya mengutip dulu dari WHO. Jadi kalau kata WHO, ini bahasa Jawanya nih ya, mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. Nah, kalau bahasa gampangnya begini, jadi di dalam kesehatan mental, seseorang itu akan bisa mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan dirinya, belajar dengan baik, bekerja dengan baik, dan berkontribusi terhadap komunitas. Nah, hal ini jadi penting buat mahasiswa karena biar bagaimanapun nanti mahasiswa itu bukan hanya bekerja atau berpikir untuk dirinya sendiri, tapi untuk semuanya. Dan jangan lupa mahasiswa itu adalah sebenarnya orang dewasa, gitu betul. Ya. Jadi harus sehat mentalnya. Betul Bu Maya ya, karena sebenarnya nih Bu ya, kesehatan mental tuh hal yang sering banget disepelein ya Bu sama mahasiswa, kayak ngerasa kayak I'm fine gitu, aku nggak apa-apa, padahal sebenarnya dalam hatinya mungkin berkecamuk gitu Bu ya, apalagi mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru tuh kayak perpindahan, adaptasi lagi, pasti sulit Bu untuk beberapa orang gitu kan Bu. Nah di sini mungkin pengen tahu juga nih Bu, mungkin dari melihat mungkin penerimaan mahasiswa baru di tahun lalu itu kira-kira apa aja sih Bu tantangan kesehatan mental yang paling sering dihadapi oleh mahasiswa, apalagi teman-teman mahasiswa baru gitu Bu? Ya betul. Jadi namanya mahasiswa itu kan suatu lingkungan yang baru. Tadinya siswa, sekarang jadi mahasiswa. Nah pada saat jadi mahasiswa, belajarnya itu berbeda dengan zaman siswa. Betul. Pelajaran itu bertubi-tubi datangnya, sangat cepat, bersih cepat. Kemudian pasti ada evaluasi. Nah bentuk evaluasinya itu kalau zaman SMA bisa jadi satu bab habis ujian, kalau sekarang hanya di akhir dan di pertengahan semester. Artinya bahan yang harus dipelajari banyak dan itu seringkali menjadi tantangan buat orang-orang tertentu, buat mahasiswa tertentu sehingga rasanya berat gitu. Kemudian ya banyak lagi sih, belum lagi dengan sistem nilai yang masih membuat kadang-kadang terkejut-kejut untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa baru. Betul Bu, memang menjadi mahasiswa baru tuh guncangannya sangat banyak Bu, dari mulai dari yang mungkin hidupnya sama keluarga, tiba-tiba merantau, hidup sendirian,
harus mental harus nggak yang tadinya mungkin tadinya stabil tiba-tiba jadi nggak stabil, ketemu orang-orang baru. Nah karena nih ya Bu, mungkin banyak ya guncangan-guncangan yang terjadi ke mahasiswa baru, apalagi di mahasiswa-mahasiswa IPB gitu Bu ya. Nah sebenarnya apakah IPB ini menyediakan layanan gitu Bu atau fasilitas untuk mendukung mahasiswa ini yang mungkin lagi merasa stres, cemas, sedih atau kan menyimpan segalanya tuh sendiri gitu Bu? Ada nggak Bu fasilitas itu? Ya, pertama kalau IPB kan ada 1 tahun 2 semester itu program kompetensi umum. Nah di situ sebenarnya adalah kesempatan buat mahasiswa baru IPB untuk beradaptasi. Nah di situ dalam hal ini IPB menyediakan yang namanya tim bimbingan konseling. Tim bimbingan Ya, konseling. tim bimbingan konseling. Nah di tim ini kami punya agenda konseling kelompok. Jadi nanti setiap kelompok di PKU tadi itu akan mendapatkan konseling kelompok secara rutin dan itu bisa beranjak menjadi konseling individu. Kalau konseling kelompok sifatnya lebih ke promoting, jadi menyemangati mahasiswa baru, mengenalkan kehidupan kampus seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya ada beberapa yang tadi agak kepikiran, saya tadinya juara kelas kok di sini banyak sekali saingannya, pasti bingung kan, takut gitu. Nah itu boleh untuk dilanjutkan dengan konseling individu. Akan tetapi selain melayani PKU, TBK ini mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu kita sudah meluaskan pelayanan. Jadi termasuk mahasiswa tingkat 3 ke atas bahkan sampai multistrata. Jadi dari vokasi sampai ke pasca sarjana S2 maupun S3 gitu. Itu kalau untuk yang TBK, lalu IPB juga punya yang namanya Satgas Mental Health di setiap fakultas. Nah, Satgas Mental Health ini bekerja sama dengan bagian kesejahteraan mahasiswa di BEM masing-masing fakultas. Betul gitu. Bu, berarti tadi memang sangat banyak ya Bu, sebenarnya ada banyak fasilitas yang diberikan oleh IPB itu sendiri. Gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang secara individu pengen nih Bu konseling karena dia mungkin udah merasa overwhelmed gitu Bu ya sama kehidupan kampus. Nah kira-kira tuh bagaimana Bu caranya? Apakah sebenarnya dari tempat bimbingan konseling ini apakah bisa diakses secara mudah, secara terbuka, atau bagaimana nih Bu? Apakah nanti mereka juga dijamin kerahasiaannya? Ya, pertanyaan menarik. Benar. Jadi di TBK itu kami ada ruangannya di gedung teaching lab di lantai 2. Nah di situ kami punya sekretariat dan konselor-konselor yang bertugas itu ada piketnya. Biasanya sih minimal sehari 1 orang gitu di ruangan tersebut, sehingga mahasiswa yang merasa kesulitan silahkan datang ke TBK, nanti konsultasi. Atau kalau malu, kadang-kadang kan malu ya, apalagi kalau terus udah mengendap-endap ke lantai 2, ternyata temennya ada yang lihat ke ruang TBK. Nah boleh lewat hotline. Nanti ada hotline-nya saya sampaikan ke Mbak Giva ya, nanti hotline-nya. Jadi boleh ke hotline TBK sehingga nanti di situ dicarikan konselor, kemudian jadwal untuk konseling bisa ke situ, atau bisa juga lewat IG konselor sebaya. Jadi dari TBK itu selain ada konselor senior yang merupakan dosen-dosen yang memang dilatih untuk konseling, kita juga ada namanya konselor sebaya. Konselor sebaya ini dari mahasiswa yang sama dilatih juga untuk konseling gitu. Ya. Baik Bu, berarti tadi untuk mengajukan konseling gitu ya untuk secara pribadi mungkin tadi bisa ke hotline. Kalau misalnya memang tidak mau langsung ke TBK di teaching lab ya Bu, tadi ya di teaching lab lantai 2 gitu ya. Dan tadi menyangkut kerahasiaan di teaching lab di ruang TBK itu ada yang namanya bilik konseling. Jadi ada 1 ruangan hanya berisi ya kursi kayak gini, ada sofanya, lalu nanti ada pintunya. Ada pintunya. Jadi artinya kalau ada mahasiswa yang ingin curhat, berkeluh kesah, mengadu atau bagaimana, bisa di bilik konseling tersebut. Jadi kerahasiaannya insya Allah terjamin. Masya Allah. Berarti ada bilik konseling ya Bu ya, di mana untuk teman-teman yang merasa takut, cemas, malu gitu, jangan takut karena semuanya untuk kerahasiaannya bakal terjaga banget di TBK ini teman-teman. Nah,
Bu, kalau misalnya nih, selain untuk layanan profesional, tadi kan kita udah lihat ada TBK, terus juga ada mungkin konselor sebaya. Sebenarnya ada nggak sih Bu komunitas-komunitas pendukung nih Bu untuk mungkin melayani mental health ini Bu, tapi mungkin nggak yang seprofesional kayak tadi TBK gitu. Ada nggak sih Bu komunitas-komunitasnya? Biasanya kami lewat mahasiswa, lewat BEM yang tadi Satgas lewat Mental BEM. Health. Iya, dari situ jadi Satgas Mental Health bekerja sama dengan BEM tadi membuat topik-topik khusus terkait dengan mental health. Nah, dari situ kadang-kadang terjaring juga sih kalau misalnya sifat dari TBK ini kan konseling ya. Jadi kalau misalnya kasus mental health-nya cukup berat, kami punya rujukan untuk ke psikolog maupun ke psikiater gitu. Jadi tidak semua ended di TBK. Jadi tergantung kasusnya. Baik Bu, berarti memang ada ya Bu tempat untuk kita bercerita, tapi mungkin nggak yang seserius itu, mungkin emang cuma buat bercerita aja gitu. Berarti kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu ada lagi nggak sih Bu? Tapi mungkin nggak cuma sendirian, mungkin banyakan gitu Bu. Ada nggak sih Bu kadang kegiatan-kegiatan dari TBK yang mungkin menginisiasi hal-hal seperti itu? Itu biasanya dilakukan di konseling kelompok. Konseling kelompok? Iya, jadi yang konseling kelompok di PKU tersebut, kami akan berbagi tugas nanti para konselor itu untuk masuk di kelompok-kelompok tertentu. Nah, di kelompok tersebut kami biasanya promoting, kemudian memberi semangat, sharing seperti itu. Betul Bu, memang sih ya Bu ya. Untuk aku yang juga sempat melewati si konseling kelompok ini gitu ya Bu ya, karena kan kalau misalnya masih PKU kan biasa dapat semua ya Bu ya setiap kelas. Itu memang sangat-sangat membantu gitu Bu untuk beradaptasi di lingkungan kampus gitu. Nah, mungkin tadi kita udah sempat membahas terkait dengan kesehatan mental. Sekarang kita agak bergeser sedikit nih Bu ke bagian disabilitas gitu. Oh ya. Nah, kalau di sini bagaimana sih Bu kampus IPB ini memberikan perhatian khusus Bu bagi mahasiswa penyandang disabilitas agar mereka bisa nyaman dan setara gitu Bu dalam mengikuti kegiatan akademik di kampus itu Bu, maupun yang non akademiknya. Baik ya. Jadi IPB sudah mulai dengan banyak fasilitas yang bisa mendukung belajarnya teman-teman disabilitas. Mungkin kalau teman-teman berjalan ke fakultas-fakultas, teman-teman bisa lihat nanti setiap gedung biasanya akan ada lift. Apakah itu per fakultas atau gedung yang bersamaan itu ada liftnya. Sehingga untuk yang berkursi roda terbantu untuk naik ke lift. Kemudian ada beberapa gedung yang istilahnya apa tuh yang ini ram ya, yang kayak seluncuran itu. Betul. Nah itu sehingga kalau diakses dengan kursi roda akan mudah gitu. Jadi termasuk ke situ, lalu ya tentunya diinformasikan ke prodi masing-masing adanya teman-teman yang disabilitas, sehingga dalam hal ini bukan untuk membedakan tapi untuk prodinya bersiap-siap dan memberikan layanan yang setara dengan teman-teman yang lain. Betul. Ya. Berarti memang adanya berbagai fasilitas yang sedang diusahakan oleh IPB ini memang pastinya diadakan untuk mempermudah gitu Bu ya, untuk mempermudah teman-teman disabilitas gitu, bukan menjadi pembeda gitu Bu ya, malah untuk mempermudah teman-teman gitu. Nah Bu, kalau misalnya untuk teman-teman mahasiswa baru nih Bu ya, kira-kira nih bagaimana sih Bu peran-peran yang bisa dilakukan teman-teman sebaya nih, teman-teman mahasiswa baru atau mungkin lingkungan sekitar gitu Bu. Nah, dalam menciptakan kampus yang lebih peduli Bu, lebih inklusif dan juga lebih aware gitu Bu terhadap kesehatan mental dan juga maupun disabilitas Bu. Baik, ya. Jadi IPB ini sebenarnya memberi kesempatan atau mendorong mahasiswanya untuk perhatian terhadap sekeliling. Ya, jadi dalam hal ini di konseling kelompok nih kita memberi materi terkait dengan apa sih kondisi yang bisa membuat stres, kemudian bagaimana sebaiknya kalau melihat teman yang seperti itu, sehingga dalam hal ini kepedulian sesama teman kuliah itu diperlukan. Jadi jangan sampai ada teman yang sudah seminggu nih nggak kuliah, nggak ada kabar, temennya diam-diam saja. Nah ini akan lebih bagus kalau yang seperti itu biasanya diketahui oleh teman-temannya yang sekelas atau sekelompok. Jadi mereka tahu lebih dulu dan itu
kalau TBK yang harus mengidentifikasi akan kesulitan kami karena tim kami hanya sekitar 50-an orang dan kami juga merangkap dosen. Makanya dalam hal ini kita bekerja sama juga dengan BEM karena biasanya dari BEM ini sesama mahasiswa agak lebih mudah pendekatannya dengan teman-teman yang mahasiswa lain. Beberapa yang diantar ke TBK itu temennya yang ngajak karena yang bersangkutan merasa tadi malu, takut, atau bahkan ada yang pernah merasa saya tidak apa-apa, gitu. Tapi temannya yang melihat ini kondisinya tidak baik, sehingga dalam ini kepedulian teman-temannya ini sangat diperlukan. Perlu, Gitu. benar memang ya Bu ya, ternyata bahwa peran teman sebaya ini juga sangat-sangat penting ya Bu ya dalam mungkin menjalani perkuliahan bersama gitu kan, apalagi untuk teman-teman yang masih mahasiswa baru yang mungkin masih belum stabil, memang perlu diingat bahwa ternyata kesehatan mental ini sangat penting ya Bu ya, dan tidak boleh disepelekan. Apa mungkin teman-teman juga ada yang rasa denial nih Bu, kayak nah saya nggak apa-apa gitu Bu, saya baik-baik aja, padahal sebenarnya mungkin ya nggak seperti itu gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk ke tim bimbingan konseling atau bahkan untuk cerita ke teman konselor sebaya, karena teman-teman gak cuma akan didengerin tapi juga mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan ruang aman untuk bercerita gitu ya. Okay. Nah untuk mungkin Bu menutup sesi podcast pada saat ini nih, pada episode ini gitu Bu, terkait dengan kesehatan mental, kita udah menyiapkan papan tulis nih Bu untuk Ibu menyiapkan pesan buat mahasiswa nih Bu, terkait dengan mungkin yang terkait dengan kesehatan mental gitu Bu. Mungkin boleh nih Bu. Baik, nah mungkin dari kata-katanya kenapa nih Bu, Ibu aman Bu? Nah mungkin kenapa nih Bu, Ibu bisa sampai menulis ini untuk pesan ke mahasiswa baru? Mungkin boleh diceritakan Bu? Ya, sengaja cari kalimat yang pendek, tapi ceritanya panjang. Cuma saya nggak akan ceritakan sepanjang sampai nanti malam ya, enggak. Jadi prinsipnya begini, pada saat kita hidup, kita itu harus bergerak. Betul. Begitu kita lahir kan kita bergerak, tangannya bergerak, mulutnya bergerak, nangis gitu kan. Termasuk pada saat kita jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bergerak udah pasti kan, belajar, berangkat kuliah, berorganisasi, berinteraksi dengan teman. Nah, kenapa ini jadi penting? Banyak masalah mental itu dimulai dari lupa bergerak. Lupa bergeraknya gimana? Lebih banyak pikiran. Jadi mau belajar, nanti saya kalau belajar ini saya dapat apa ya, dipikirin aja, belajarnya tidak. Ya, yang ada bingung. Terus ada teman ngajak organisasi. Betul. Apa untungnya saya ikut organisasi? Betul. Kalau saya ikut gimana? Kalau saya nggak ikut gimana? Terus terlalu banyak dipikirkan tapi tidak bergerak. Betul. Ya, nah jadinya apa? Istilahnya apa kalau sekarang bilang overthinking. Overthinking. Ya, jadi tolong ayo bergerak, bahwa nanti misalnya pada saat kuliah kalian pasti dapat tekanan tinggi. Kuliah bertubi-tubi, ada praktikum, ada tugas. Belum lagi kalau yang ikut organisasi nanti ini sebentar lagi mau ada festival, saya harus mengarrange acara segala macam, itu bertubi-tubi. Kalau sudah ketemu seperti itu, jangan cuma dipikirin tapi digerakkan. Baru bahwa hidup harus terus bergerak ya, harus terus berjalan gitu teman-teman. Jangan dipendam sendiri dan jangan sampai merasa sendirian, karena tim bimbingan konseling bakal selalu nemenin kalian. Dan gak cuma tim bimbingan konseling, kita semua bakal selalu nemenin kalian semua. Terima kasih banyak Ibu Maya hari ini atas sesi yang sangat mindful dan juga sangat-sangat memberikan pengetahuan baru untuk para mahasiswa baru nih Bu. Pastinya sesi ini akan menjadi sesi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Dadah.